Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan praktek mengajar pembelajaran IPS, MI atau SD kurikulum merdeka pada kelas tinggi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Syufi Maharani dengan NIM 1262052111014 dari kelas PGMI 5E. Baik, pembahasan yang pertama yaitu identitas. Mata pelajaran IPAS fase atau kelas B atau 4 SD, bab 7 bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, topik A yaitu aku dan kebutuhanku. Tujuan pembelajaran dari topik A ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas. Untuk materi pembelajarannya bisa kalian baca sendiri pada PPT ini. Kemudian yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Orientasi yang pertama, peserta didik menjawab salam dari guru. Peserta didik bersama guru berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Peserta didik memberitahukan kabarnya. Peserta didik bersama guru menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kemudian masuk kepada kegiatan inti. Fase 1, orientasi siswa pada masalah. Guru memberikan pertanyaan pemantik, apa saja kebutuhan manusia dan apa kebutuhan setiap manusia itu sama. Yang selanjutnya, peserta didik menyimak tayangan materi PowerPoint tentang kebutuhan manusia. Kemudian peserta didik mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang sedang ditayangkan. Selanjutnya, peserta didik menonton video pembelajaran tentang kebutuhan manusia dan peserta didik melakukan tanya jawab mengenai materi yang dijelaskan. Kemudian masuk pada fase 2 yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok belajar terdiri dari 4-5 orang dan kemudian guru memberikan LKPD berisi tabel skala prioritas kepada siswa untuk diisi secara berkelompok. Kemudian memasuki fase 3, guru menyampaikan langkah-langkah mengisi LKPD, kemudian peserta didik mengisi LKPD sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh guru, dan guru bisa berkeliling untuk memantau dan memberikan arahan kepada kelompok yang membutuhkan bantuan. Memasuki fase 4, yaitu peserta didik menuliskan hasil diskusi kepada lembar LKPD tersebut, kemudian secara berkelompok bergantian melakukan presentasi di depan kelas. Memasuki fase 5 atau fase terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik menyampaikan kendala atau masalah dalam melakukan diskusi. Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil dari LKPD yang telah dikerjakan dan peserta didik dan guru melakukan kegiatan refleksi. Kemudian masuk kepada kegiatan penutup yaitu peserta didik menerima apresiasi dari guru, peserta didik mengajarkan tes evaluasi yang diberikan kepada guru, dan guru menyimpulkan isi materi pada hari ini, kemudian berdoa bersama sebelum mengakhiri pembelajaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kebutuhan manusia itu ada 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan sekunder dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi dan tersier hanya sebagai pemenuhan. Hanya jika primer dan sekunder terpenuhi dan kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Mungkin hanya sandang, pangan, dan papan yang sama namun selebihnya berbeda. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.